Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Gulam Sarawar dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing. Namun pada presentasi kali ini kita memiliki 4 sub bahasan, yaitu pertama, pengertian cloud computing, yang kedua, jenis layanan cloud computing, lalu yang ketiga ada pro and kontra cloud computing dari sisi keamanan, lalu yang keempat, bagaimana cara kita registrasi atau aktivasi layanan cloud computing tersebut. Kita masuk ke sub bahasan pertama, yaitu pengertian cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Namun, secara singkat, cloud computing ialah suatu model yang memungkinkan jaringan dapat diakses dengan mudah sesuai kebutuhan di berbagai lokasi, di mana model ini memungkinkan untuk mengumpulkan sumber daya komputasi seperti network, server, storage, aplikasi, dan servis dalam satu wadah. Manfaatnya cloud computing yaitu yang pertama, hemat biaya penggunaan teknologi cloud computing membantu para perusahaan untuk menghemat biaya dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengurangi biaya infrastruktur kebutuhan komputer. Yang kedua, pengurangan biaya listrik. Yang ketiga, tidak perlu membeli software dasar untuk aplikasi. Yang keempat, mengurangi tenaga IT profesional sehingga menghemat biaya perawatan. Lalu yang kedua dari manfaat cloud computing ini ialah meningkatnya kapasitas. Kapasitas cloud computing memang tergantung pada biaya sewa. Namun, teknologi cloud computing bisa menyimpan data pada cloud computing lebih besar daripada komputer pribadi. Yang terakhir ini ada availability. Availability berarti cloud computing mempunyai jaminan dapat diakses 7 kali 24 jam dari mana saja dan kapan saja. Berikutnya ada proses kerja cloud computing, yaitu proses kerjanya cloud computing ini bekerja secara client server menggunakan protokol web, browser. Cloud menyediakan server berbasis aplikasi dan semua layanan data kepada pengguna dengan output ditampilkan pada perangkat klien. Jika pengguna ingin membuat dokumen menggunakan pengolah kata, misalnya, cloud menyediakan aplikasi yang cocok yang berjalan pada server yang menampilkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna pada layar web browser klien. Kinerja dari aplikasi cloud bergantung pada kecepatan akses jaringan dan kehandalan serta kecepatan pemrosesan perangkat klien. Kita masuk ke sub bahasan kedua, yaitu jenis-jenis layanan cloud computing. Cloud computing memiliki layanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Sebelum menggunakan teknologi cloud, akan lebih baik apabila kita mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis cloud. Ada 3 jenis layanan cloud computing, yaitu yang pertama, infrastructure as a service atau IaaS, yang kedua, platform as a service atau PaaS, yang ketiga, software as a service atau SaaS. Kita masuk ke jenis layanan cloud computing yang pertama, yaitu infrastructure as a service atau IaaS. Layanan cloud jenis infrastructure as a service ini pada dasarnya adalah fisik kotak server dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Infrastruktur as a service berbentuk virtualisasi dari infrastruktur seperti Amazon dan Rackspace. Kita masuk ke layanan cloud computing yang kedua, di mana platform as a service. Platform as a service atau PaaS, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Kita masuk ke layanan cloud computing yang terakhir, yaitu software as a service.
Software as a Service atau SaaS, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS adalah Google Apps. Dalam Google Apps itu terdapat Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Lalu ada Office 365, dan yang terakhir itu ada Adobe Creative Cloud. Pada layanan SaaS, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintain, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Kita masuk ke subbahasan yang terakhir, yaitu pro dan kontra dari sisi keamanan cloud computing. Untuk pro-nya yaitu keamanannya wajib, aksesibilitas global, pencadangan dan pemulihan, keamanan data sangat terjamin, lalu ada patching, dan keamanan fisik. Kita masuk ke kontranya. Kontranya itu ada pada service level, privasi, pembajakan, data ownership. Lalu ada yang terakhir itu ada bad blood. Nah, ini kita masuk ke sub yang terakhir, yaitu aktivasi layanan Microsoft Azure. Atau sub terakhir ini ialah aktivasi layanan cloud computing. Namun cloud computing yang saya ambil ini adalah Microsoft Azure. Jadi saya akan menjelaskan aktivasi layanan Microsoft Azure. Pertama-tama yang dibutuhkan untuk aktivasi layanan Microsoft Azure ini ialah 1. Email, yang kedua nomor telepon, dan yang ketiga itu kartu kredit atau kartu debit internasional. Kita langsung masuk cara aktivasinya. Cara aktivasinya itu yang pertama, kunjungi link pendaftarannya, kemudian klik tombol Start Free, lalu menuju ke halaman login akun Microsoft. Silakan login ke akun Microsoft atau buat akun jika belum ada. Lalu setelah login akun Microsoft, teman jika yang belum ada, kalian daftar dulu, terus login akun Microsoft. Nah, nanti setelah login itu kita akan diarahkan ke halaman Azure Free Account Sign Up. Silakan isi data diri di sana. Lalu yang keempat itu ada bagian Identity Verification by Phone, di mana kita harus mengisi nomor telepon. Lalu kita memilih tekan Text Me, nanti kita akan dapat pesan dari pihak Microsoft Azure yang berisikan nomor verifikasi. Selanjutnya itu ada isikan data kartu kredit yang akan digunakan pada bagian Identity Verification by Card. Lanjutkan ke bagian agreement sampai selesai. Lalu yang terakhir itu setelah berhasil mendaftar, kita mendapatkan halaman yang bertuliskan You're ready to start with Azure. Lalu kita klik tombol Go to Portal. Maka layanan tersebut berhasil kita aktivasi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.